Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengumumkan temuan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana Perangin-Angin. 3 dugaan pelanggaran itu berasal dari 17 temuan LPSK dalam investigasi di Langkat, Sumatera Utara. Temuan LPSK ini diantaranya adalah perlakuan orang dalam kerangkeng sebagai tahanan, tidak seluruh tahanan merupakan pecandu narkoba hingga para tahanan yang dipekerjakan tanpa upah di perusahaan sawit. Meski begitu, LPSK mengaku belum bisa melakukan perlindungan terhadap para korban, lantaran polisi belum menetapkan kegiatan penahanan ini sebagai kasus pidana. Tindak pidana menghilangkan kemerdekaan orang atau beberapa orang oleh seseorang atau oleh beberapa orang secara tidak sah. Ada dugaan terjadi tindak pidana perdagangan orang karena berkaitan dengan adanya pendayagunaan orang-orang yang ada di dalam sel ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di kebun sawit atau di perusahaan yang dimiliki oleh terduga pelaku. LPSK merilis 17 temuan terkait kerangkeng manusia di belakang rumah Bupati Langkat Nonaktif terbit rencana Perangin-Angin. Berdasarkan temuan, para tahanan ini diperlakukan tidak manusiawi karena tak layak huni, overkapasitas, bahkan ada 1 orang yang ditahan hingga 4 tahun lamanya. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyebut kesalahan panti rehabilitasi milik Bupati Nonaktif Langkat tidak memiliki legalitas karena masih ilegal. Edi mengimbau kepada Bupati dan Wali Kota di seluruh Sumatera Utara untuk tidak melakukan kegiatan non-prosedural dan kegiatan ilegal lainnya. Yang pastinya dengan tidak legalitas pasti sudah salah. Oke, himbauan untuk bupati-bupati lain Pak. Bupati semua monitor yang melakukan perbuatan non-prosedural itu pasti tidak boleh. Untuk itu hindari kegiatan-kegiatan yang ilegal. Tadi yang perlu kita Sementara itu, pihak keluarga Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana Perangin-Angin menyebut temuan itu terlalu cepat untuk disampaikan. Juru bicara keluarga menyayangkan adanya penyampaian informasi yang bersifat sementara. Proses yang menurut kami terlampau terburu-buru. Ada investigasi, ada temuan ini harus diklarifikasi dulu. Ya kan? Setelah diklarifikasi, ada tim analis, masuk ini kepada komisioner, pleno. Baru diputuskan apakah ada dugaan pelanggaran HAM berat, ringan, dan segala macam, baru disampaikan kepada pihak berwenang. Kami sangat menyesalkan tindakan yang terburu-buru yang dilakukan oleh kawan-kawan Komnas HAM.